Sementara itu, pemirsa, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan dugaan Polri soal keberadaan Harun Masiku di dalam negeri membuktikan bobroknya kinerja KPK di bawah komando Firly Bahuri dalam memburu Harun Masiku. Menurut ICW, hal tersebut juga sekaligus mengonfirmasi dugaan publik bahwa KPK sengaja melindungi Harun Masiku. Perkara ini sudah terlalu lama, lebih dari 3 tahun sejak awal tahun 2020 yang lalu. Praktis sudah 3 tahun KPK tidak berhasil menemukan dan meringkus yang bersangkutan. Kita tahu bersama rekam jejak KPK teramat buruk ketika menangani suatu perkara yang berhadapan dengan politisi. Kami menduga keras ada seseorang yang memiliki posisi amat strategis di suatu institusi partai politik yang diyakini akan ikut terseret proses hukum jika Harun Masiku ditangkap, dan KPK kami yakin sedang melindungi itu. Kami berharap kepada kepolisian jika memang sudah mendeteksi keberadaan Harun Masiku di dalam negeri untuk segera meringkus yang bersangkutan. Tidak mungkin lagi masyarakat berharap kepada institusi yang selama ini disinyalir melindungi Harun Masiku, yaitu KPK. Kejanggalan perkara ini sudah teramat banyak sejak mulai dibongkar awal tahun 2020 yang lalu. Ada penyidik yang hampir dipulangkan paksa ke kepolisian, ada kegagalan penyegelan kantor partai politik, hingga akhirnya banyak petugas KPK yang diberhentikan melalui tes wawasan kebangsaan yang mana mereka terlibat langsung dalam pencarian Harun Masiku. Jadi bagi kami, agar KPK mengakui bahwa mereka memang tidak menginginkan Harun Masiku diproses hukum. Keberadaan buronan kasus korupsi Harun Masiku masuk kembali ke Indonesia sebenarnya sudah terdeteksi sejak 7 Januari 2020 silam. Namun hingga 3 tahun berselang, KPK tak kunjung berhasil meringkus politikus PDI Perjuangan tersebut. Harun Masiku ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan senilai 600 juta rupiah. Suap diberikan agar Wahyu mengupayakan Harun Masiku ditetapkan sebagai anggota DPR melalui mekanisme pergantian antar waktu atau PAW. Bisa dipastikan setelah melakukan pendalaman kami menyatakan bahwa dia yang bersangkutan telah masuk. Misteri raibnya Harun Masiku perlahan tampaknya mulai menjumpai titik terang. Tak pernah menampakkan batang hidungnya sejak ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus suap kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan, kabar tentang Harun tiba-tiba terhembus mengejutkan. Kabar itu menyebutkan Harun sebenarnya sudah kembali ke tanah air pada 7 Januari 2020 atau sehari sebelum operasi tangkap tangan terhadap Wahyu. Dugaan itu diperkuat dengan rekaman kamera pengawas Bandara Soekarno-Hatta yang beredar belum lama ini. Rekaman itu menangkap detik-detik Harun tiba di tanah air pada tanggal 7 Januari tersebut. Terkait dengan kembalinya HM, ya itu kan menjadi suatu perdebatan. Ya. Seperti yang telah disampaikan oleh Pak Dirjen mengenai adanya delay sistem. Namun dapat kami pastikan bahwa setelah melakukan pendalaman tersebut kami bisa memastikan bahwa yang bersangkutan HF telah berada di Indonesia pada tanggal yang masuk ke Indonesia pada tanggal 7 Januari 2020. Sebelum rekaman kamera pengawas Bandara Soekarno-Hatta itu beredar, Harun hanya dikabarkan meninggalkan Indonesia pada 6 Januari 2020. Kabar keberadaan Harun kian riuh lantaran ia tak jua muncul
Walau KPK telah menetapkannya sebagai tersangka tidak lama setelah OTT terhadap Wahyu Setiawan pada 8 Januari lalu itu. Berdasarkan catatan kami dari data perlintasan yang kami miliki bahwa Pak Harun Masiku itu tercatat melintas keluar wilayah Indonesia pada tanggal 6 Januari, Mbak, sekitar jam 11 siang. Tujuan yang tercatat adalah menuju Singapura. Itu melalui bandara Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta. Ya. Sampai dengan tadi malam kita cek masih belum ada dalam data perlintasan tercatat masuk. Ya, jadi bisa dikatakan ya masih berada di luar. Bahkan lebih dari sepekan setelah Harun Masiku menjejakkan kaki di Bandara Soekarno-Hatta pun, Menkumham Yasona Lauli masih meyakini Masiku belum pulang ke Indonesia. Kami tidak bisa berkoordinasi, pokoknya kami beritahu sudah ada di luar tanggal 6. Tanggal 6 dia sudah keluar, sudah ke Singapura. Iya, jadi tanggal 8 kan OTT. Tanggal 6 dia sudah di luar, artinya apa tujuannya keluar kita belum tahu. Berarti dia juga belum tahu lah barangkali OTT dia memang udah keluar dari Republik. Walau telah dipergunjingkan, namun KPK terkesan enggan menanggapi beredarnya rekaman kamera bandara yang menjadi polemik itu. KPK berdalih hanya ingin fokus pada segala upaya yang sedang ditempuh. KPK pun telah mengirim surat permohonan pencegahan ke luar negeri terhadap Harun per tanggal 13 Januari lalu. Mohon maaf, saya tidak ingin mengomentari pendapat Tempo. Kalau pendapat Tempo silakan Mbak tanya dengan Tempo. Upaya KPK pertama, kita sejak dilakukan pemeriksaan terhadap seluruh saksi dan tersangka yang sudah dilakukan penahanan, kita pertama sudah menerbitkan surat perintah penahanan dan pencarian terhadap Soekarno sudah dilakukan. Tentu kita juga bekerja sama bersinergi dengan aparat kepolisian dan itu sudah kami buat suratnya permohonan permintaan bantuan pencarian dan penangkapan lengkap dengan identitas yang bersangkutan. KPK dan aparat seolah dibuat mati kutu memburu Harun Masiku. Namun satu yang diyakini, tersangka KPK terkait suap dalam pergantian antara waktu anggota DPR dari PDI Perjuangan itu kini berada di Indonesia.